Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin yang insya Allah akan membahas sekaitan materi tentang analisa dan perancangan sistem informasi. Pada tutorial atau video yang ketiga ini, kita akan mencoba melihat contoh kasus data flow diagram. Untuk video kali ini kita akan menyampaikan tentang DFD sistem yang sedang berjalan atau sistem lama terlebih dahulu. Tanpa memperpanjang mukadimah, teman-teman, langsung saja kita lihat ke TKP penjelasannya. Saudara-saudara yang saya hormati, berikut adalah penjelasan dari sistem yang sedang berjalan atau sistem lama, yaitu sistem penerimaan siswa baru. Nah, ini kita contohkan seperti ini, teman-teman. Jadi, di penerimaan siswa baru ini terdiri dari 3 prosedur. Yang pertama adalah prosedur pendaftarannya. Kita baca bersama-sama, teman-teman, prosedur pendaftarannya. Yaitu pada prosedur ini calon siswa yang ingin mendaftar ini diharapkan datang langsung untuk membeli formulir gitu ya kepada panitia PSB atau penerimaan siswa baru. Setelah itu panitia memberikan formulir pendaftaran kosong dan formulir pendaftaran sementara kosong diisi oleh calon siswa, kemudian dikembalikan lagi setelah diisi kepada panitia. Oh, ini ada yang lupa, ini harusnya ditambahkan dengan persyaratan siswa baru gitu ya. Nah, seperti yang telah disyaratkan oleh panitia. Kemudian formulir yang berisi data calon siswa tadi disimpan di dalam arsip calon siswa. Nah, ini yang sistem yang sedang berjalan. Katakanlah ini di suatu instansi tertentu yang masih menggunakan cara manual gitu ya, teman-teman. Kita lihat di sini masih menggunakan paper base. Terlihat dari ceritanya bahwa dari panitia siswa diminta mendaftar langsung, membeli formulir, mengisi, diberikan kepada panitia. Nah, ini masih menggunakan cara manual. Berikutnya kita lihat prosedur pembayarannya. Dalam sistem yang lama atau pada sistem yang lama, calon siswa mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya calon siswa melakukan setelah mengisi, kemudian melakukan pembayaran kepada panitia PSB. Nah, dari panitia PSB nanti dikeluarkan kwitansi yang ditujukan kepada calon siswa sebagai tanda bukti pembayaran. Nah, kemudian dari prosedur pembayaran, data pembayaran disimpan dalam arsip pembayaran oleh panitia PSB ini mungkin ya. Kemudian dan data calon siswa disimpan dalam arsip siswa. Oh, berarti dari cerita ini, teman-teman, dari sistem yang lama ini berarti setelah mendaftar dalam instansi ini atau pada instansi ini berarti tidak ada tes tidak dijelaskan tesnya seperti apa gitu ya, detailnya di sini.
Jadi yang disampaikan di sini adalah prosedur pembayaran. Jadi kalau sudah membayar maka dapat kwitansi yang ditujukan untuk calon siswa ini sebagai bukti pembayaran, dan langsung panitia PSB mengubah atau mengarsipkan yang sudah bayar itu menjadi siswa di sana gitu ya, diterima langsung gitu. Tidak dijelaskan mekanisme ujiannya. Nggak apa-apa teman-teman, ini berarti di luar dari sistem. Kemudian yang ketiga, prosedur pembuatan laporan penerimaan siswa. Nah, di sini proses pembuatan laporan merupakan tahap akhir dari prosedur penerimaan siswa baru yang sedang berjalan. Setelah penerimaan siswa baru ditutup, panitia PSB akan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Oke, jadi laporannya tentu laporan yang siswa yang diterima atau siswa yang sudah membayar gitu ya. Nah, itu maksudnya. Berikutnya kita coba penyelesaiannya. Kita lihat. Jadi di FD kita ingat-ingat lagi bahwa prosedurnya membuatnya ada 3 tahap. Pertama, kita diminta untuk membuatkan diagram konteksnya dulu atau konteks diagram. Yang kedua adalah diagram level 0 dan diagram detail. Jika rasanya sudah selesai nanti pada diagram level 0, rasanya sudah detail prosesnya ya, maka tidak kita detailkan lagi. Nah, ini kita lihat nanti teman-teman sepertinya hanya sampai pada diagram level 0 karena dirasa sudah cukup detail prosesnya gitu ya. Kita lihat konteks diagramnya dulu. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya teman-teman, bahwa konteks diagram ini adalah gambaran sistem secara umum. Jadi siapa aktor yang terlibat nampak jelas di sini. Apa sistemnya secara umum nampak di sini. Sehingga kalau saya boleh menyebutkan bahwa konteks diagram ini prosesnya itu hanya satu biasanya, yaitu proses secara umum. Artinya apa? Proses atau boleh dibikin keterangan dari simbol ini adalah sistem apa yang sedang berjalan di situ. Kalau kita lihat di sini adalah sistem penerimaan siswa baru. Nah, ini digambarkan secara umum seperti ini. Aktor yang pertama yang terlibat adalah calon siswa. Di sini ya. Calon siswa melakukan isi form dulu gitu ya. Kemudian sebenarnya dari panitia PSB ini alurnya ya. Ketika siswa datang ke sini, ke sistem, panitia PSB memberikan form kosong. Loh, kok ada kwitansinya? Oh, nanti ini kwitansinya. Jadi form kosong dulu. Form kosong diberikan pada calon siswa, kemudian diisi formnya oleh calon siswa, lalu melakukan pendaftaran dulu. Setelah itu form yang telah diisi diterima oleh panitia PSB beserta, ini ada yang lupa saya nih, syarat pendaftarannya harus dilampirkan ya, ini maksudnya dari pendaftaran ini ya. Lalu setelah itu berikutnya calon siswa melakukan pembayaran, diterima oleh panitia PSB. Nah, setelah itu panitia PSB memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada siswa. Dan nanti balik lagi ke sini. Di akhir penerimaan siswa baru, nanti laporannya dibuat oleh panitia PSB kepada kepala sekolah. Ini gambaran sistemnya secara umum, teman-teman. Kita menerjemahkan dari sistem tadi secara umum, mulai dari prosedur pendaftaran, pembayaran, dan sampai ke
yang ketiga yaitu laporan. Jadi kita gambarkan secara umum seperti ini. Baik, sebelum lanjut kita sampaikan tipsnya gitu ya. Kalau dari saya sendiri, tipsnya adalah apa yang menjadi proses atau menjadi aktivitas yang dilakukan oleh calon siswa ini sebaiknya kita tuliskan dulu teman-teman sebelum dibuat keterangan pada panah ini. Ini tips yang pertama. Jadi kita lihat tadi dari sistem secara umum ini, prosedur yang pertama adalah prosedur pendaftaran. Nah, calon siswa seperti ini. Saya ulang lagi, berarti ketika datang maka panitia PSB memberikan form kosong gitu ya, form kosong diisi gitu ya. Jadi untuk menceritakan sistem secara umum ini teman-teman harus pelajari sistemnya secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Ini tips yang kedua sehingga teman-teman mampu secara luas menggambarkan secara umum di sini gitu ya. Kalau tidak ngerti sistemnya dari awal sampai akhir ya teman-teman tidak bakalan bisa menggambarkan secara umum seperti ini. Jangankan secara umum, nanti pasti detailnya juga bermasalah gitu ya. Itu dua tips yang saya sampaikan tadi. Apa yang menjadi tugas dari masing-masing aktor sebaiknya dituliskan. Kemudian yang kedua, pelajari sistemnya secara keseluruhan. Seperti itu. Jangan lupa yang ketiga, setiap aktor atau entity yang terlibat sebaiknya ditulis dulu. Nah, gitu ya. Lalu dari sistem yang secara umum ini kita diminta untuk menuangkan menjadi lebih detail ke dalam bentuk diagram nol. Nah, seperti berikut. Saya detailkan dari proses yang umum ini menjadi 3 sesuai dengan yang ada pada cerita di awal tadi. Pertama, Pak, di sini kok ada 1.0? Oh ya, ini berarti menggambarkan bahwa dia diagram 0. Kalau nanti 1.1, 1.2 dan seterusnya berarti itu diagram detail berarti. Nah, teman-teman, dari sistem yang umum tadi kita coba buat yang pertama adalah proses pendaftaran. Pada proses pendaftaran di sistem yang sedang berjalan atau di sistem yang lama, bahwa calon siswa diberi form kosong oleh panitia PSB gitu ya. Formnya dari panitia PSB diberikan kepada calon siswa. Setelah itu formnya diisi, kemudian dilengkapi dengan persyaratan pendaftaran PSB atau pendaftaran siswa baru. Kemudian diserahkan kepada panitia PSB. Selanjutnya, calon siswa pada tahap 1 telah selesai ini. Jadi form isi, ceritanya tadi form isi diarsipkan sebagai calon siswa baru. Belum menjadi siswa ya. Kalau ingin menjadi siswa maka calon siswa harus melakukan pembayaran. Ada tahap yang kedua, pembayaran. Lalu diserahkan kepada panitia PSB. Panitia PSB memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran, kemudian kwitansi diserahkan pada calon siswa. Nah, lalu pertanyaannya, data calon siswa ini yang tadi di sini disimpan masuk dalam yang masuk ke dalam proses yang kedua, proses pembayaran. Setelah itu diubah oleh panitia PSB menjadi arsip siswa. Jadi yang ini data calon siswa yang sudah membayar diarsipkan sebagai arsip siswa atau file siswa. Sementara pembayaran diarsipkan sebagai arsip pembayaran. Nah, berikutnya pada tahap akhir
prosedur yang terakhir adalah membuat laporan PSB. Laporan PSB ini terdiri atau dibuat dari arsip siswa, yaitu kalau di sini keterangannya adalah data siswa. Nah, harusnya arsip pembayaran ini juga ikut masuk ke dalam proses prosedur yang ketiga, karena keterangannya adalah ini data siswa yang sudah membayar, mana arsipnya. Nah, begitu ya. Jadi ini harusnya dihubungkan juga ke sini, sehingga dapat dijadikan laporan PSB kepada kepala sekolah. Nah, ini menurut saya sudah detail teman-teman prosesnya. Biasanya ada sistem yang ketika masuk pada tahap level 0 ini belum detail lagi, perlu didetailkan. Nah, sehingga butuh penerjemahan ke dalam diagram detail. Jadi masing-masing diagram ini didetailkan lagi. Untuk diagram yang pertama dibuat lagi diagram detailnya 1. Untuk pembayaran dibuat lagi diagram detailnya 2. Untuk yang ketiga dibuat lagi diagram detail yang ketiga. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan atau di video tutorial berikutnya. Kita akan jelaskan tentang sistem yang baru dan insya Allah akan dipraktekkan dengan membuat DFD secara langsung pada aplikasi atau software atau alat bantu. Demikian dulu pembahasan ini teman-teman pada pertemuan yang ketiga ini. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian hidupkan tanda loncengnya untuk notifikasi bila ada video terbaru dari saya. Jangan lupa like, komen, serta di-share ke teman-teman yang lain agar bermanfaat. Demikian, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.